Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena Ya. apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Ya. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini. Juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi
harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti gitu. Ya. Jadi sangat sensitif lah. Ini dari pengacara Raja Konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan dong, Bang, jangan. Udah. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY di sini menurut saya sangat negarawan sekali. Bahkan juga tidak ikut terpancing terkait tuduhan yang setidaknya disematkan ke Partai Biru Demokrat. Ya, walaupun pada saat lalu ya dari kader-kader Demokrat banyak yang marah setidaknya terkait Partai Biru dan Pak Jokowi menyebut ada tokoh besar dan lain sebagainya, bahkan juga marah, dan Pak SBY itu malah kalem sekali. Terlebih dari video yang saat ini beredar, Pak SBY setidaknya menyindir lah negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya memposisikan diri di atas hukum dan rakyat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali, tidak terpancing terkait isu receh ijazah palsu atau asli. Wah, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak yang terpancing setidaknya terkait lemparan isu dari Pak Jokowi lah, terkait tokoh besar, dan bahkan dari pendukung Pak Jokowi menyebut Partai Biru, walaupun sudah dibantah oleh Kaisang, tetapi juga tidak berpengaruh setidaknya dari opini-opini publik yang saat ini berkembang luas. Secara tidak langsung menyebut Partai Biru itu ya dikhususkan kepada Demokrat, Pak SBY, AHY, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan Pak SBY menyoroti soal ketimpangan hingga pemimpin dunia dan kekuasaan. Nah, menurut saya isu-isu global ini sangat perlu sekali dibahas, bukan malah terkait ijazah palsu. Menurut saya ijazah palsu itu tidak perlu dibahas lah, sangat menguras energi emosi masyarakat, tidak usah perlu dibahas, apalagi sampai menuduh yang melakukan partai inilah, konon katanya Partai Biru ada tokoh besar. Menurut saya itu bukti Pak Jokowi bukan negarawan. Bukannya menunjukkan ijazah aslinya, tetapi malah melempar tuduhan yang tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya benar sih, kalau kita amat-amati ya, Roy Suryo itu dari kader Demokrat pernah menjadi menteri di era pemerintahan Pak SBY, tetapi kan bukan bukti itu. Karena Roy Suryo pada 2019 yang lalu sudah mundur dari kader Demokrat. Bahkan Roy Suryo juga menantang setidaknya ya terkait tuduhan ini untuk memeriksa rekening. Wah, apakah ada transferan atau apa? Kalau ada yang membackup pastinya juga ada cuan lah, kurang lebih seperti itu. Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyampaikan klaimnya terkait tokoh besar di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Dugaan tokoh besar menggelinding bak bola panas yang akhirnya membuat Partai Demokrat jadi sasaran sejak spekulasi tentang Partai Biru sebagai dalang menyeruak. Sebagai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo siap rekeningnya diperiksa setelah dikait-kaitkan dengan mantan partainya Demokrat. Roy Suryo sudah 15 tahun menjadi kader Partai Demokrat, bergabung sejak 2005 dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2020. Oh, jadi 2020 Roy Suryo mengundurkan diri ya.
saja spekulasi jika isu ijazah palsu bukan sekedar asli atau tidak disampaikan oleh Jokowi sambil menyorot pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, kata Jokowi melansir YouTube Tribun News pada 25 Juli yang lalu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY sangat keren seperti ini. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absolut, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan. Wow, kalau ini sih sudah menyangkut konstitusi, menyangkut suara rakyat, menyangkut hukum, wah jangan-jangan menyindir mantan ya. Kita juga tidak tahu lah. Yang jelas memang hampir mirip-mirip sekali. Apalagi pada saat lalu juga kasus Tom Lembong disorot oleh masyarakat Indonesia, kasus Hasto Kristianto, dan masih banyak lagi lah yang tersandung kasus hukum. Ya semisal sudah disebut-sebut oleh persidangan, tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada aparat yang bertindak. Nah menurut saya itu juga sangat timpang sekali. Ketimpangan jadi bukan antara masyarakat, orang kaya, orang miskin, tetapi juga hukum sangat timpang sekali. Bagi yang berada di koalisi ataupun yang berada di luar pemerintahan, itu sangat terlihat sekali lah. Seharusnya juga hukum itu adil lah. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya